Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya kembali dalam perkuliahan perpajakan. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10, akan membahas masih tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya. Kali ini kita akan membahas masalah pengukuhan dan faktur pajak. Bagaimana yang pernah saya jelaskan kemarin bahwa wajib pajak setelah memiliki NPWP itu dapat dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak itu setelah omsetnya mencapai 4,8 miliar per tahun atau 400 juta sebulan, atau dengan kesadaran sendiri WP tersebut mendaftarkan diri menjadi PKP untuk dikukuhkan ya menjadi PKP, sehingga apabila setelah menjadi PKP maka boleh kepadanya untuk membuat faktur pajak seperti itu. Dan faktur pajak sendiri pada saat ini dibuat dengan menggunakan satu aplikasi dari Dijen Pajak, yaitu aplikasi SPT PPN ya. Seperti itu untuk pengukuhan PKP-nya, sudah paham semua ya. Kita lihat ternyata setelah menjadi PKP bisa dicabut pengukuhannya, bisa, yaitu pada saat pertama pengusaha berhenti berusaha ya, atau tidak lagi memenuhi syarat mencapai 4,8 miliar setahun atau 400 juta sebulan ya. Ini masih aturan lama, 600 juta rupiah setahun ya. Lalu kita lihat faktur pajak sendiri ini merupakan bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh PKP atau Dijen Bea Cukai atas impor ya. Jadi apabila PKP memungut pajak PPN dari customernya, maka harus dibuktikan dengan satu faktur pajak yang menyatakan bahwa sudah memungut PPN pada konsumen. Kemudian faktur pajak merupakan bukti administratif yang memungkinkan PKP melakukan penggeledahan pemasukan. Kemudian faktur pajak juga berupa bukti transaksi umum yang bersama. Ya, kemudian kita lihat konten faktur pajaknya apa. Ini sekali lagi dibuat melalui satu aplikasi SPT PPN ya. Sintetra identitas PKP penjualnya, kemudian pembelinya, kemudian jenis dan nilai PKP-nya, kemudian berapa nilai PPN penjualnya, kemudian ada kode nomor seri dan tanggal faktur pajak, dan tanda verifikasi. Ini karena sudah menggunakan sistem SPT PPN maka sudah tidak diperlukan tanda tangan karena sudah ada dalam aplikasi. Kemudian kita lihat saat pembuatan faktur pajak ini kapan? Pertama saat penyerahan BKP atau JKP ya, menjual barang kepada konsumen. Kedua saat pembayaran mendahului penyerahan ya, maksudnya uang muka ya, pada saat konsumen membayar uang muka kepada PKP maka PKP tersebut wajib membuatkan faktur pajak sejumlah uang muka tersebut. Kemudian saat pembayaran termin ya, atau penyerahan bertahap, penjualannya tidak secara langsung tapi bertahap, maka setiap tahap tersebut atau termin tersebut wajib dibuatkan faktur pajak juga. Kemudian saat penyampaian tagihan untuk penyerahan kepada pemungut PPN, dan ini saat akhir bulan terhitung
untuk membuat faktur pajak gabungan. Ini biasanya untuk usaha-usaha retail ya, karena terlalu banyak faktur pajak harus dibuat, maka bisa dibuat faktur pajak gabungan, misalkan harian ya, harian dibuatnya satu faktur seperti itu. Ya, ini ilustrasinya ya, ada pada saat mengirim barang ya, atau pembayaran buka, atau pembayaran atas pemesanan barang ya, kemudian juga ada juga dari Pemkot, dan juga ada dari pelanggan kepala ya. Kita lihat di sini ya, ini ilustrasinya. Pertama, PT Lalakon ini saat penyerahan wajib dibuatkan faktur pajak, kemudian PT Limbah ini saat pembayaran uang muka ya, kemudian PT Lampo Batang ini saat pembayaran termin. Kalau untuk Pemkot ini saat penagihan, dan PT Lokon ini membuat faktur pajak gabungan. Ini ilustrasinya ya, silakan dilihat kembali. Dan kita lihat aspek konfirmasi faktur pajak ya. Kita lihat apakah faktur dilaporkan PKP penerbit sebagai pengeluaran ya. Kemudian apakah faktur diterbitkan PKP yang telah ditentukan. Yang ketiga, apakah faktur diterbitkan terkait PKP yang ditentukan PPN. Itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Ada beberapa ketentuan khusus tentang faktur pajak ya, diantaranya satu, keabsahan faktur pajak ditentukan berdasarkan ketentuan material, kelengkapan konten tadi yang sudah dijelaskan ya, harus ada nama penjual, nama pembeli, nama barang, termasuk nilainya, berapa PPN. Kemudian batas keterlambatan membuat faktur pajak adalah 3 bulan ya, dari tanggal penjualan. Apabila tidak dibuatkan faktur pajak, maka dikenakan denda 2% dari DPP. Dan sebab itu faktur pajak dianggap bukan faktur pajak. Jadi maksimalnya 3 bulan pada saat penjualan wajib dibuatkan faktur pajak. Kemudian pengusaha non PKP dilarang membuat faktur pajak. Ini pasti ya, karena dia tidak berhak, belum memenuhi syarat untuk menjadi PKP. Dan kepadanya bila bukan PKP dilarang membuat faktur pajak. Kemudian untuk kategori faktur pajak tidak biasa meliputi faktur pajak khusus, ada juga faktur pajak pengganti untuk kecacatan atau kesalahan penyelesaian faktur ya, ini kategori khususnya. Lalu kita lihat sistem kredit PPN ini seperti apa ya. Untuk PKP yang menjual barang dan mengeluarkan faktur pajak, maka disebut ini PPN keluaran ya. Maka pengeluaran adalah bukan PPN yang dipungut PKP atas penjualan atau penyerahan barang pada pembeli. Ada juga PPN masukan, ini PPN yang dibayarkan PKP pembeli kepada PKP penjual atas penyerahan yang diminta. Jadi ini PPN masukan ini untuk pembeli ya, mendapatkan PPN masukan atas pembelian. Lalu ada PPN kurang bayar, ini apabila PPN keluaran melebihi PPN masukan, maka ada satu nilai yang kurang bayar dan harus disetorkan kepada negara. Sementara kalau lebih bayar, kebalikannya apabila PPN masukan melebihi PPN keluaran ya. Nah, kompensasi tersebut bisa dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau direstitusi, dikembalikan uang ya. Pada prakteknya kebanyakan adalah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ya, apabila terjadi lebih bayar. Kita lihat untuk syarat umum pengkreditan pajak masukan adalah pertama, berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi barang yang dibeli adalah terkait dengan kegiatan usaha.
Yang kedua, BKP atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat program PPN. Jika dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP. Jadi apabila konsumen mendapatkan pemasukan, maka kepadanya boleh mengkreditkan pemasukan tersebut selama daluarsa 3 bulan. Umpama mendapatkan pemasukan bulan Januari, maka dia boleh mengkreditkan 3 bulan setelah Januari tersebut, ya. Maksimal adalah bulan April masih boleh dikreditkan. Lepas dari April berarti sudah tidak sah, sudah lewat, ya, daluarsanya. Kemudian dibutuhkan oleh pangkat pajak yang absah secara material dan formal, tentu memenuhi syarat menggunakan aplikasi SPT PPN, ya. Kemudian kita lihat ada beberapa pemasukan yang tidak dapat dikreditkan, ya. Ini pertama berasal dari perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan PKP, ya. Jadi kalau mengeluarkan faktur pajak namun dia belum dikukuhkan PKP, maka ini tidak dapat dikreditkan, ya, faktur pajak tersebut. Kemudian tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, dan manajemen, ya. Jadi barang buktinya adalah tidak terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dimanfaatkan untuk penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari PPN. Keempat, berasal dari perolehan pemeliharaan kendaraan sedan, jeep, station wagon, van atau kombi ini untuk barang-barang mewah, ya. Kemudian faktur pajak cacat atau hilang, ya, ini termasuk yang tidak bisa dikreditkan. Kemudian PPN masukan ditagih dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Kemudian tidak dilaporkan dalam SPT PPN masa PPN, ya. Ini tadi untuk masukannya sudah 3 bulan, lewat 3 bulan, maka tidak dapat lagi dikreditkan seperti itu, ya. Ini ilustrasinya, ya. Sini misalkan CP Malabar, masa pajak September, PPN keluarnya adalah Rp23.150.000. PPN masukannya adalah Rp21.565.000. Maka pertanyaannya ini lebih bayar atau kurang bayar? Tentu kalau PPN keluarnya lebih besar itu menjadi kurang bayar, ya. Jadi dipastikan kurang bayar. Bulan Oktober ini adalah lebih bayar, ya, dan November adalah kurang bayar, dan Desember adalah lebih bayar, ya, seperti ini. Nah, yang lebih bayar ini bisa dikompensasikan ataupun direstitusi, diminta uangnya kembali kepada dijen pajak, ya. Lalu ada PPN tidak dipungut, ya. Ini pertama, pajak masukan bersifat dapat dikreditkan, atau PPN-nya tidak dapat dikreditkan, dibebaskan, ya. Kemudian juga ada juga retur apabila penjualan mengalami mendapatkan produk yang cacat, maka ada retur BKP, dibuatkan juga faktur pajak retur. Ya, beserta nota retur dan juga faktur pajak returnya harus dibuatkan juga oleh PKP. Kemudian kita lihat yang lain adalah kegiatan membangun sendiri. Ini apabila kita membuat satu bangunan, bisa gedung ataupun gudang dan sebagainya, ya. Ini PPN-nya harus kita bayarkan, ya. Definisinya adalah merupakan kegiatan membangun bukan dalam rangka kegiatan usaha, namun untuk tujuan sendiri atau oleh orang lain. Jadi membangun sendiri bangunan atau sebagainya, ya. Kita lihat
pembangunan terhutang PPN saat mulai membangun di tempat kedudukan bangunan. Lalu dasar PP-nya adalah 20% dari biaya bulanan, sedangkan selain biaya perolehan tanah. Ya. Kemudian PP maksimal setiap 15 bulan saat terhutang. Jadi untuk pembelian bahan-bahan material kita jumlahkan, kemudian PPN tersendiri itu dihitung dari 20%-nya dari nilai perolehan dan pembelian bahan material tersebut ya. Kita lihat sini, kita lihat misalkan di bulan April biaya materialnya 165 juta rupiah dan biaya tenaga 76 rupiah. Maka berapakah PPN mesti bayarnya ya. Maka kita lihat sini biaya materialnya, kemudian ditambah tenaga jadi 241. Maka ini DP-nya adalah tadi 20% ya. Kemudian dikalikan dengan PPN terutangnya dulu adalah 10%, sekarang 11% ya, sudah berubah. DPP-nya mohon maaf adalah 40% ya, terutang 20. Seperti itu dijumlahkan dan setorkan kepada negara. Ini apabila kita membangun sendiri satu bangunan ataupun tempat gedung lainnya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pertemuan ke-10 ini tentang PPN dalam kaitan dengan PKP, pakai pajak kedua kaitan dengan sebagai pemerintah. Apabila masih ada yang belum dipahami, silakan kita diskusi di WhatsApp ataupun di MyPage ya. Terima kasih, kita juga inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.